كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini dalam program Tahsin Tilawah Al-Quran, insyaallah kita akan membahas tentang hukum tafkhim dan tarqiq. Pengertian tafkhim dan tarqiq. Tafkhim secara bahasa artinya at-tasmin, penebalan atau penggemukan. Adapun secara istilah, tafkhim adalah sebuah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suatu huruf ketika mengucapkannya, sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Jadi tafkhim adalah menebalkan bunyi suatu huruf ketika mengucapkannya, ya. Adapun tarqiq secara bahasa artinya at-tanhif, penipisan. Adapun secara istilah, tarqiq adalah sebuah ungkapan tentang sifat tipis yang masuk pada suatu huruf ketika mengucapkannya, sehingga tidak memenuhi mulut dengan gemanya. Jadi tarqiq adalah menipiskan suara suatu huruf ketika kita mengucapkannya. Kemudian pembagian tafkhim dan tarqiq. Huruf-huruf hijaiyah yang ada 29, jika kita tinjau dari tebal dan tipisnya, maka huruf-huruf hijaiyah tersebut akan terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Akan ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu huruf yang selalu tebal, ya. Huruf yang selalu dibaca tafkhim, yaitu huruf-huruf isti'la. Yang kedua, huruf yang selalu dibaca tipis atau selalu dibaca tarqiq, yaitu adalah huruf-huruf istifal, ya. Huruf-huruf istifal. Dan yang ketiga adalah huruf yang terkadang bisa dibaca tebal dan terkadang bisa dibaca tipis, ya. Jadi tergantung keadaan huruf tersebut, tergantung keadaan harokat huruf-huruf tersebut. Terkadang bisa dibaca tebal, terkadang bisa dibaca tipis. Huruf tersebut ada 3, yaitu alif, ro, dan lam, ya. Alif, ro, dan lam. Sekarang kita bahas satu-satu, ya. 3 keadaan huruf hijaiyah ini, yang mana selalu dibaca tebal, yang kedua selalu dibaca tipis, dan yang ketiga kadang tebal, terkadang tipis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu huruf yang selalu dibaca tafkhim, huruf yang selalu dibaca tebal, yaitu huruf-huruf isti'la. Seperti sudah kita pelajari di dalam sifatul huruf, ya. Huruf isti'la itu ada 7 huruf, ya. Ada 7 huruf, yaitu kha, sad, ya, bod, ghain, po, qaf, dan dha, ya. Yang terkumpul dalam kalimat khussa bawtin qid. Jadi huruf isti'la ada 7 jumlahnya, yang mana
huruf isti'la ini selalu dibaca tebal apapun harokatnya ya. Baik dia harokat fathah, dhammah, kasroh ataupun misalnya sukun ya. Itu tetap dibaca tebal ya, selalu dibaca tebal. Yang membedakannya adalah tingkat ketebalan dari masing-masing keadaan atau harokatnya tersebut ya. Jadi tingkat ketebalan huruf isti'la terbagi menjadi 3 ya. Ini menurut pendapat Ibnu Tohan Al-Andalusi ya. Tingkat ketebalan huruf isti'la terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf isti'la yang berharokat fathah. Ini tingkatan yang paling tinggi ketebalannya. Huruf isti'la yang berharokat fathah. Contohnya qalama, ko ya, ada huruf isti'la berharokat fathah. Qalama. Kemudian contoh lagi fasola, fasola ya, so tebal ya, fa tipis, so tebal, la tipis ya. Itu tingkatan yang pertama, huruf isti'la yang berharokat fathah. Kemudian tingkatan ketebalan isti'la yang kedua adalah huruf isti'la yang berharokat dhammah. Contohnya qutila, qutila ya. Atau misalnya ghulibat, ghulibat ya, ghulibat. Ini ketebalannya lebih rendah dari yang pertama tadi ya. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, huruf isti'la yang berharokat kasroh ya. Contohnya misalnya sirato, sirato ya. Atau misalnya ribaqo, ribaqo ya. Nah, ketebalannya lebih rendah dari 2 tingkatan yang tadi di atas ya, tapi tetap masih tebal ya. Ribaqo. Nah, bagaimana dengan huruf-huruf isti'la yang sukun ya? Ketebalannya bagaimana? Maka dia mengikuti harokat sebelumnya. Jadi kita lihat harokat sebelumnya berharokat apa ya. Jadi kalau misalnya ada huruf isti'la sukun kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka tingkat ketebalannya adalah mengikuti tingkat ketebalan yang pertama ya. Jika sebelumnya berharokat dhammah berarti masuk ke tingkat ketebalan yang kedua. Jika sebelumnya berharokat kasroh maka masuk tingkatan yang ketiga. Begitu ya. Kemudian poin yang kedua, huruf yang selalu dibaca tipis ya, selalu dibaca tipis, yaitu huruf-huruf istifal ya. Huruf istifal adalah lawan dari huruf isti'la. Jumlahnya ada 22 ya. Jumlahnya ada 22 selain huruf isti'la. Jadi kalau kita sudah hafal huruf isti'la, insyaallah huruf istifalnya akan tahu ya. Nah, semua huruf-huruf istifal ini dibaca tipis ya. Dibaca tipis apapun harokatnya. Baik dia fathah, dhammah, kasroh ataupun misalnya sukun, selalu dibaca tipis. Kecuali 3 huruf ya, 3 huruf yang mana dia bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan harokatnya ya. 3 huruf tersebut adalah huruf alif, lam dan ro ya. Jadi semua huruf istifal selain alif, lam dan ro itu dibaca tipis ya. Adapun huruf alif, lam dan ro ini terkadang bisa dibaca tebal, terkadang bisa dibaca tipis ya.
Contoh ya. Contoh misalnya bacaan yang tipis. Contohnya hakama. Nah, jadi cara menipiskan bacaan itu dengan sedikit menurunkan rongga mulut ya. Sedikit menurunkan rahang bagian bawah ya. Rahang bagian bawah kita turunkan ya. Hakama. Atau misalnya akala ya. Akala. Hakama ya. Tidak dibaca misalnya hakama ya, tidak ya. Atau misalnya akala, tidak ya, tapi hakama, akala ya. Dan untuk memudahkan membaca tipis, mulut kita coba seolah-olah itu senyum ya, senyum, maka akan didapati suara yang tipis ya, senyum ya. Selain menurunkan rahang bagian bawah, disertai dengan sedikit seperti kita senyum ya. Hakama, akala. Kemudian contohnya fataya. Contoh lagi misalnya imadin ya, tipis semua, jangan imadin ya, ada yang tebalnya, ada tipisnya. Kemudian contoh lagi misalnya kalimatin mafazan ya, tipis ya. Ingat ya, caranya menurunkan rahang bagian bawah disertai dengan seolah-olah kita senyum ya. Itu insya Allah akan didapati suara yang tipis. Adapun yang tadi ya, huruf-huruf istilah yang tebal, itu caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah ya ke atas langit-langit ya, huruf istilah ya, supaya suaranya tebal. Demikian ya huruf-huruf istifal yang dibaca tipis. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu huruf-huruf hijaiyah yang terkadang bisa dibaca tebal dan terkadang bisa dibaca tipis ya. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif pengucapannya ini bisa tebal atau tipis dilihat dari huruf sebelumnya ya. Huruf sebelumnya, jika huruf-huruf tebal maka alif pun dibaca tebal. Namun jika huruf sebelumnya huruf tipis ya, huruf istifal, maka alifnya pun dibaca tipis. Contohnya misalnya ya, sebelum alif terdapat huruf isti'la, maka alifnya dibaca tebal. Contoh qatala, tebal ya, qatala. Atau misalnya wasaqa ya. Atau misalnya dharaba ya. Kemudian jika sebelum alif terdapat huruf istifal, maka alifnya dibaca tipis ya. Contohnya wa'ada, atau misalnya jama'a, tasyabaha. Itu huruf alif ya, terkadang bisa tebal, terkadang bisa tipis. Dilihat huruf sebelum alif, apakah huruf tebal atau huruf tipis. Kemudian huruf yang terkadang tebal dan terkadang tipis yang kedua adalah huruf ro ya, huruf ro. Huruf ro terbagi menjadi 3 keadaan ya,
terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, huruf ro yang dibaca tebal ya. Huruf ro harus dibaca tebal. Kemudian huruf ro harus dibaca tipis ya. Dan yang ketiga, huruf ro ini boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis. Jadi kita bisa memilih mau dibaca tebal atau dibaca tipis ya. Nah, secara umum bagaimana pengucapan huruf ro tebal atau tipis adalah jika ro berharokat fathah atau dhammah ya. Jika huruf ro berharokat fathah atau dhammah atau ro sukun sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, biasanya ini dibaca dengan tebal ya. Biasanya dibaca dengan tebal. Sedangkan ro yang tipis itu biasanya ro yang berharokat kasroh atau ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ini secara umum, atau misalnya ini kita anggap rumus awalnya ya, kaidah awalnya. Jika ada ro yang harokatnya dhammah fathah maka ro-nya tebal. Jika ro-nya berharokat kasroh maka ro-nya tipis ya. Itu kaidah umumnya. Namun ada beberapa keadaan seperti misalnya ro berharokat kasroh tapi ternyata dibaca tebal. Ini kita sebut nanti pengecualian ya. Jadi secara umum ro fathah atau dhammah tebal, ro sukun ro yang berharokat kasroh maka dia tipis. Dan ada pengecualian untuk jelasnya kita lanjutkan ya. Yang pertama, huruf ro yang dibaca tebal. Huruf ro yang dibaca tebal. Ada 8 keadaan yang mana ro mesti dibaca tebal ya, harus dibaca tebal. Yang pertama, ro yang berharokat fathah. Ro yang berharokat fathah. Contohnya fi qulubihim marad. Ya, ro marad, ro-nya tebal ya. Atau misalnya alam nasroh ya, tebal, nasroh. Tidak misalnya tipis alam nasroh. Nah ini tipis ya, tapi tebal alam nasroh. Itu ro yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua, jika ro sukun asli ataupun ro sukun arid sebelumnya berharokat fathah. Kita masih ingat sukun arid itu apa? Ya, sukun arid itu adalah sukun karena kita mewakafkan ya, kita membacanya dengan wakaf, maka itu adalah sukun arid ya. Aslinya bukan sukun, tapi karena kita baca wakaf menjadi sukun ya, itu namanya sukun arid. Contohnya ya, fahum la yarji'un, fahum la yarji'un. Ro-nya ini ada sukun, ini ada sukun asli ya. Nah, baca tebal. Contoh yang lain misalnya yad'una ilan nar. Nah, di sini kita lihat ro-nya berharokat kasroh. Tapi karena kita membacanya wakaf di sini maka dia menjadi sukun. Nah, ini namanya sukun arid ya. Dibaca tebal ro-nya ya. Walaupun aslinya kasroh ya, tapi karena wakaf menjadi tebal. Yad'una ilan nar, yad'una ilan nar. Kemudian yang ketiga, ro sukun arid, sebelumnya ada huruf sukun selain huruf ya, dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah ya. Jadi
Ini mesti dibaca tebal ya. Ro sukun arid berarti ro-nya ada di belakang, di akhir kata kita membaca waqaf. Kemudian sebelum huruf ro-nya ada huruf sukun lagi selain huruf ya, selain huruf iya. Dan sebelumnya lagi huruf berharokat fathah. Nah, contoh lihat nih ya. Ini ada ro sukun arid ya, karena di belakang kita baca wakaf, kemudian sebelumnya lagi ada huruf yang sukun ya, dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah ya, maka ini dibaca tebal ya, dibaca tebal ro-nya. Fi lailatil qadr, fi lailatil qadr, fi lailatil qadr. Contoh lain misalnya min alfi syahru, min alfi syahru ya, tebal ro-nya ya. Itu tiga keadaan pertama ya. Ini identik dengan fathah ya, semuanya yang berhubungan dengan fathah. Ro fathah, kemudian ro sukun sebelumnya fathah, kemudian ro sukun sebelumnya fathah. Nah, ini tiga keadaan ini berhubungan dengan fathah. Semuanya harus dibaca tebal ya. Kemudian keadaan yang keempat adalah yang harus dibaca tebal, ro berharokat dhammah ya. Ro berharokat dhammah. Contohnya la'allahum yatadzakkarun, ru tebal ya. Atau misalnya qalu hadzal ladzi ruziqna, ruziqna ya. Dibaca tebal juga ya. Jadi jangan dibaca tipis, misalnya la'allahum yatadzakkarun. Nah, itu tipis ya. Yatadzakkarun. Ya, tapi tebal. Yatadzakkarun. Ya. Kemudian ro sukun. Ya, keadaan yang kelima, ro sukun asli ataupun sukun arid sebelumnya berharakat dhammah ya. Ro sukun sebelumnya berharakat dhammah. La yurja'un, la yurja'un. Atau misalnya salasatu ashhur ya. Salasatu ashhur, tebal ya. Yang keenam, ro sukun arid, berarti ro di belakang ini. Ro sukun arid sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya huruf yang berharakat dhammah ya. Kita lihat ro sukun arid. Ini karena kita baca wakaf menjadi sukun. Kemudian sebelumnya ada huruf sukun. Ya, di sini ada huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf berharakat dhammah. Maka ini dibaca tebal ro-nya ya. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, tebal ya. Jangan dibaca tipis, misalnya innal insana lafi khusr ya, tipis ya, tapi khusr. Innal insana lafi khusr. Atau misalnya wa khussila ma fis sudur. Nah, ini tebal ya. Nah, tiga keadaan ini, nomor 4, 5, 6 ini berhubungan dengan harokat dhammah ya, harokat dhammah. Kalau tiga yang pertama tadi fathah, sekarang harokat dhammah. Ro berharokat dhammah, ro sukun berharokat dhammah, kemudian ro sukun sebelumnya sukun berharokat dhammah. Nah, itu ro sukun yang ro yang dibaca tebal ya. Kemudian keadaan yang ketujuh adalah
ro sukun sebelumnya huruf hamzah wasol ya. Ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Nah, apa hamzah wasol? Ya, kita lihat tandanya saja ya. Hamzah wasol adalah ketika ada huruf alif ini ya, kemudian di atasnya ada tanda wasol seperti ini ya. Ini hamzah wasol ya. Maka ro tersebut dibaca tebal apapun harokat sebelumnya ya, apapun harokat sebelumnya ya. Jadi kita perhatikan sebelum ro-nya saja hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol berarti dibaca tebal ro-nya ya. Contohnya misalnya amir tabu. Nah, di sini kan harokat kasroh ya. Pada umumnya seperti tadi kita sudah jelaskan, jika kasroh rumus awalnya adalah tipis ya. Tetapi dalam keadaan ini karena ada hamzah wasol, biarpun di sini kasroh maka tetap dibaca tebal ro-nya ya. Amir tabu, tidak dibaca misalnya tipis. Amir tabu. Nah, ini tipis ya, tapi amir tabu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya inir tabatum ya. Tebal ya ro-nya, tidak tipis misalnya inir tabatum. Ini tipis. Nah, kurang tepat ya. Yang tepat adalah dibaca tebal ya. Inir tabatum. Nah, perhatikan ya teman-teman, berarti jika ro sukun sebelumnya hamzah wasol maka dibaca tebal ya, dibaca tebal. Kemudian keadaan yang ke-8 adalah ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh ya, dan setelahnya huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh ya. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh ya. Ini huruf isti'la harokatnya fathah. Nah, maka ini dibaca tebal ro-nya ya. Rumus awalnya harusnya tipis ya, tapi karena di depannya ada huruf isti'la yang harokat fathah maka dibaca tebal. Fi qirtasin, tebal ya. Atau misalnya labil mirsad. Jadi ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang berharokat selain kasroh ya. Ada tambahan ya, di sini ada yang kurang. Di dalam satu kata ya, maka dibaca tebal ya. Jika huruf isti'lanya ini di dalam satu kata dengan ro ya, maka dia dibaca harus tebal ya. Itu 8 keadaan yang mana ro dibaca dengan tebal. Kemudian yang keadaan yang kedua adalah ro yang dibaca tipis ya. Ro yang dibaca tipis. Di sini ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ya, ro yang berharokat kasroh ya. Ro yang berharokat kasroh. Contohnya wat tariq, ri tipis ya, ri tidak tebal ya, tapi tipis, ri. Yang kedua adalah ro sukun, baik sukun asli ataupun sukun arid, sebelumnya berharokat kasroh ya. Wa fir'aun
wa fir'aun. Ya, tipis ya. Ro sukun berharokat ro sukun sebelumnya harokat kasroh ya. Kemudian ro sukun arid sebelumnya huruf sukun yang bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berharokat kasroh ya. Ini perhatikan. Ro sukun arid karena kita membacanya waqaf di sini. Sebelumnya huruf sukun yang bukan huruf isti'la, ini bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi harokat kasroh ya. Maka ini dibaca tipis. Hijr, hijr. Tidak misalnya hijr. Nah, kalau tebal kan hijr. Tidak ya, tapi hijr. Hijr ya. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah ro sukun arid sebelumnya huruf ya sukun dan sebelumnya lagi berharokat fathah ya. Ro sukun arid sebelumnya ya sukun dan sebelumnya lagi berharokat fathah ya. Nah, ini harusnya kan kalau fathah itu kan dhammah ya. Dhammah harusnya maaf. Kalau fathah itu harusnya tebal ya, ro-nya dibaca tebal. Tapi karena sebelum ro-nya ini ada ya sukun, maka ro-nya dibaca tebal ya. Jadi membacanya adalah min khair ya, tebal tipis maaf, min khair ya, tidak dibaca tebal misalnya min khair ya, min khair ini tebal salah ya, tapi dibaca tipis min khair. Nah, itu 4 keadaan di mana ro harus dibaca tipis ya, harus dibaca tipis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan ro yang boleh dibaca tebal dan ro yang boleh dibaca tipis ya. Jadi nanti kita bisa memilih ro bisa dibaca tebal atau dibaca tipis. Kemudian ada satu lagi huruf yang terkadang tebal terkadang tipis, yaitu huruf lam ya. Jadi masih ada 2 sub bahasan lagi insyaallah masalah tebal dan tipis ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة